Seharusnya dia muncul di bawah sini, tapi nggak muncul. Mari kita lihat kenapa. Welcome back guys. Jadi kemarin kita udah mulai bikin aplikasinya. Sekarang kita mau masuk ke fungsi CRUD, Create, Read, Update, Delete untuk aplikasi Ionic-nya kita. Jadi kita akan buat integrasi CRUD dengan Firebase. Data-data yang nanti kita akan input akan tersimpan semua di database. Jadi ikutin terus channel ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, bisa ngikutin dari part yang pertama. Nah, nanti supaya bisa ngikutin step by step-nya. Let's go! Oke. Sekarang kita lanjut untuk bikin menunya. Jadi rencana gue tuh ada menu di tengah-tengah sini. Menunya nanti macam-macam. Yang kita mau buat untuk menu kategori dulu. Jadi supaya nanti penggunanya itu bisa kategorin produk-produknya. Jadi kita bikin menu produk, kategori produk dulu. Jadi gue biasanya bikinnya masuk di home, klik di homepage CTS-nya, terus gue bikin sini menu. Nah, ini, terus gue bikin nilai array. Terus gue bikin di sini label. Sini gue bikin kategori. Terus sini gue bikin icon. Nah, gue lihat di mana iconnya. Nah, di sini nih. File tray stacked. Terus linknya nanti gue bikin kategori. Nah, udah. Ini udah jadi. Terus gue masukin ke halaman HTML-nya. Terus gue bikin pakai grid. Ion grid, ion row, ion call. Ion call di sini gue bikin ng4. Let item of menu. Kenapa sih gue bikin pakai begini, pakai ng4 gini, supaya apa? Gue tuh supaya nggak rame gitu. Gue harus tulis-tulis ulang ion call-nya sampai panjang gitu ke bawah. Jadi gue cukup bikin di sini, nanti ini tinggal ngikutin. Template-nya tinggal ngikutin nilai yang ada di menu ini. Jadi gue bikin ion call, terus gue bikin size-nya per kolom itu gue bikin 3. Jadi biar ada 4 deret gitu. Terus gue bikin ion card di sini. Jadi saya bikin button. Terus gue tambahin class ion no margin. Ini supaya karena ion card itu komponennya udah ada margin 10 pixel. Sementara di dalam ion call ini juga ada margin di dalamnya, sudah ada padding 10 pixel. Jadi takutnya nanti jarak antara satu kolom dengan satu kolom kontennya terlalu lebar. Nah, jadi gue pakai ion no margin. Nah, setelah itu di dalam sini, di dalam ion margin gue tambahin ion text center, sama ion padding vertikal. Jadi ada padding di dalam ion card-nya itu untuk atas bawahnya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, sekarang kita bikin ion icon-nya. Ion icon, kita bikin name sini, karena kita nggak mau ngambil nilai dari nilai item itu, jadi item tick icon. Makanya kita pakai tanda kayak gini name-nya. Biasanya kan kosong tuh. Nah, karena kita mau ngambil nilai dari sini, jadi pakai nama item. Ini sampai sekarang gue nggak tahu ini apa sih namanya ini. Ini kalau ada yang tahu, ini nanti tolong sampein ya di kolom komentar. Terus di sini gue bikin div item label. Coba kita lihat. Nah, udah jadi. Mana kan ikonnya kan kecil banget tuh. Nah, di sini kita tambahin size large. Nah, ini udah oke nih.
gue mau tambahin dikit di warnanya jadi warna primary. Size large, ini color primary. Nah, ini udah kelihatan. Udah oke nih. Cuman masalahnya tulisan kategorinya ini terlalu dempet ke atas, jadi gue mau tambahin spasi dikit. Nah, ini spasi dikit sama ukuran tulisan ini gue kasih kecil. Jadi di sini gue bikin class menu. Nah, terus gue bikin classnya gue bikinnya di sini. Kenapa gue bikinnya di sini nggak di global? Nah, kalau di global CSS-nya ini, SCSS-nya, class yang ada di sini itu bisa dipakai untuk seluruh file yang ada di aplikasinya. Sementara kalau hanya yang di home, umpamanya gue bikinnya cuma di sini, berarti file SCSS-nya hanya bisa dipakai, class-nya hanya bisa dipakai di halaman itu aja. Jadi halaman lain nggak bisa pakai class itu. Nah, jadi gue bikin di sini aja. Gue bikin sini dot menu, gue bikin margin di atasnya, margin topnya 10 px atau ya panjangan deh 5 aja, 5 px sama margin top 5 px sama font size-nya 11 px. Dah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah oke nih. Ini kayak kurang ke bawah ya. Ini kita tambahin margin topnya, tambahin jadi 8 deh. Oke, ini udah nih. Mana yang jadi masalah? Ini jaraknya agak terlalu jauh. Jadi gue bikin class baru aja. Ini gue bikin menu label, gue rubah. Terus yang di sini ini gue jadiin menu label. No label. Lalu sementara di sini ion padding vertikalnya gue bikin menu aja. Lalu di SCSS-nya gue tambahin lagi di atas. Sorry. Nah, gue tambahin di atasnya menu. Nah, ini paddingnya gue bikin jadi 8 px. Nah, ini cukup nih. Nah, buttonnya udah jadi, style-nya juga udah jadi. Sekarang kita bikin dia routernya kemana. Ini router link. Kita bikin di sini item. Kita bikin aja langsung item link. Nah, ini error karena kenapa? Kalau kita klik error karena kita belum bikin page kategorinya. Jadi kita bikin dulu Ionic G page kategori. Page kategori. Nah, ini udah jadi. Halaman kategorinya udah jadi. Nah, sekarang tinggal kita mau edit kategorinya, ya kan?
mau edit kategorinya menjadi halaman yang enak dilihat gitulah. Jadi kita mau bikin CRUD, fungsi CRUD di halaman kategori. Jadi halaman kategori itu nanti kita bisa ngeliatin list kategori yang udah ada, terus kita bikin dia jadi bisa bisa ngedit, sama bisa ngapus kategorinya. Jadi di kategorinya itu rencananya gue bikin kategori sama subkategori. Sama subkategori, terus iya, paling itu. Jadi sekarang kita coba bikin menu kategori tambahan. Jadi kita masuk ke halaman page kategori seperti biasa. Ya, hapus delete. Mau bikin ion header, border, ion toolbar, ion title, kategori. Terus di sini gue bikin tombol navigasi mundurnya, button, slot, start, ion back, button. Jadi supaya ada tombol itu mundurnya, ini udah muncul nih. Nah, lalu kita bikin ion content. Oke. Terus lanjut ke kategori page-nya. Kita mau bikin di sini public app. Langsung ion view, di enter. Kita bikin itu. Nah, fungsi ini nih fungsi bawaan Ionic. Jadi dia akan ngejalanin fungsi ini pada saat halaman selesai load. Jadi pada saat halamannya udah berpindah, udah tampil, fungsinya fungsi yang ada di dalam sini itu akan dijalanin sama dia. Nah, jadi di sini gue bikin namanya kategori any, tapi kosong. Nah, di sini gue bikin this app. Nah, jadi kita mau load kategori dulu, cuman kita belum, karena kita belum bikin fungsinya, kita bikin fungsi Firestore dulu di sini. Gue pisahin dulu di sini, gue bikin namanya Firestore, kasih label gitu. Jadi untuk fungsi pengambilan database, gue bikin collection. Di sini collection string. Gue bikin return this Firestore collection, terus value changes dalam kurung. Terus gue tambahin ini nih, ID field. Gue bikin ID. Ya, ID field itu kalau kita nggak pakai ID field, biasa ID dari Firestore itu nggak muncul. Nah, kebanyakan orang bikin field baru di dalam Firestore, ya, dalam dokumennya. Jadi kayak contoh, nah, mereka bikin ID ini di dalam sini. Jadi dibikin ID yang sama, dibikin add field, ID nilainya sama dengan ini supaya bisa munculin nilai yang sama. Nah, sebenarnya nggak perlu seperti itu juga sih, bisa langsung ditulis seperti ini. Hanya jadi nanti nama objeknya itu jadi ID, dia akan muncul otomatis. Dia ngambil data dari yang ada di sini. Nah, jadi di sininya nggak ada ID-nya, tapi pas kita pakai ID field, nah nanti dia keluar di sini. Nah, gitu. Terus ini pipe tag 1. Oke. Nah, setelah itu gue bikin di sini fungsi add collection, ya kan? Ini string, sini data, ini. Nah, terus di sini gue bikin return this Firestore collection sama tapi di sini kita ganti jadi add-nya data.
jenis datanya bebas. Nah, terus kita bikin di sini fungsi untuk update. Sini kita bikin collection. Collectionnya string lagi. String, terus ini docnya kita bikin string. Terus di sini data. Ini. Return this Firestore collection doc sini update data. Oke. Nah, ini udah. Ya, kita bikin fungsi delete lagi di sini. Delete collection string doc string, sini return this Firestore collection doc kok malah doc delete. Nah, ini fungsi untuk nanti kita mengambil collection, terus ini add-nya. Nah, kita bikin lagi di sini doc deh. Nah, ini kalau collection ini kan ngambil listnya banyak nih. Nah, kita bikin doc dulu di sini. Sini kita collection string doc string. Ini return this Firestore collection doc. Nah, sini gue bikin value changes. Nah, tapi kalau begini biasanya gue nggak pakai ID fieldnya, gue nggak tampilin, jadi gue biarin aja. Oke, sini pipe tag one. Nah, jadi kalau collection itu kita ngambil list datanya, ntar kalau doc kita ngambil satu dokumennya aja. Oke, untuk fungsi rootnya kita udah bikin. Nah, sekarang kita bikin di sini, kita ngambil this app collection, kita ambil kategori. Anggaplah gue bikin nama kategori. Sini gue bikin subscribe, res, kategori sama dengan res. Nah, jadi pada saat halaman kategorinya udah tampil, dia akan langsung jalanin fungsi ini. Nah, lalu di halaman sininya gue tulis ng if tambahin di sini kategori. Jadi di bagian ion kontennya aktif apabila value dari kategorinya itu udah ada. Cuman kan kategorinya kita 0, nggak ada isinya, belum ada. Terus bagaimana ini? Nanti bisa load atau enggak? Nah, saat kalau nggak ada, dia hanya kategorinya, nilainya hanya yang dikeluar itu array tapi kosong. Nah, jadi nanti kita bikin di sini ya, console ya. Console log this kategori. Jadi nilainya tetap ada, cuman isinya itu 0. Nah, tuh isinya kayak gini, nggak ada. Karena kalau ada, dia ada ke bawah nanti nih. Ada array-nya, nilai array-nya. Tapi ini array kosong aja gitu. Ini gue hapus lagi. Nah, di sini gue bikin. Sekarang kita bikin kalau seandainya kosong, yang ditampilin apa. Jadi gue bikin ion card ngif kategori length sama dengan 0. Ini bukan 0, 0. Nah, jadi sini gue tambahin class dulu deh, class ion text center. Ini kalau kosong jadi akan tampilin header yang card title belum ada kategori. Nah, ini gue bikin ion card content, silahkan tambahkan dahulu kategori produk Anda. Nah,
sopan banget nih aplikasi ya. Gue bikin button lagi, iron button, tambah produk, tambah kategori. Nah, jadi kayak gini nih keluarnya. Kalau belum ada kategori. Nah, nanti kalau udah ada kategorinya, tulisan ini hilang. Gitu. Nah, sekarang kita bikin gimana kalau tombol kategori ini muncul di saat file kategori ini udah ada gitu. Jadi,เราbikin lagi di sini bikin bagaimana ya? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Gue bikin pakai vape aja deh. Gue bikin di atasnya sini. Ion vape. Vape itu apa? Vape itu floatable button. Nanti ada komponennya, bisa lihat di websitenya Ionic Framework. Ini slot fix. Terus gue bikin vertikalnya bottom, horizontal N. Ion vape button. Terus di sini gue bikin ion icon name add. Ini kita bikin router link. Kita bikin nanti rootnya kategori add gitu, contoh kali ya. Router linknya gitu. Di sini juga gue bikin router link yang sama. Kategori add. Nah, kalau seandainya ada filenya, nanti kita bikin di bawah sini. Kita bikin ion card ng4 let item of kategori, kan? Ini gue bikin ion item, di bawahnya lines-nya non, bikin ion label item nama. Nah, untuk kurang lebih nanti filenya pakai nama kategorinya, pakai nama gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini kan kosong nih, belum ada. Tuh, ini dia muncul juga di bawah. Nah, ini gue maunya dia muncul pada saat ininya udah ada isi gitu. Jadi gue tambahin lagi di sini ngif, maksudnya dia muncul saat kategorinya udah mulai ada isi. Jadi kalau masih kosong ini dia pakai dari sini aja, pakai dari atas ini. Ngif kategori length lebih besar dari 0. Nah, udah hilang. Kategori length itu artinya jumlah datanya dari kategori ini lebih dari 0 nggak gitu. Kalau ini, kalau jumlah data cuma 0, kurang lebih begitulah sederhananya. Sekarang kita bikin lagi di sini Ionic G page kategori add. Nah, setelah ini udah jadi, kita bikin di sini lagi, buka kategori page TS-nya, kita bikin public app service. Di sini kita bikin kategori terus any, hanya ditambahin kayak gini. Nah, supaya apa? Kalau gue sih untuk memudahkan aja nanti pada saat bikin input datanya gitu. Nanti teman-teman lihat deh apa gue buatnya seperti apa. Tapi kalau ada yang punya cara lain ya bisa di-sharing juga di kolom komentar. Jadi di sini gue bikin
Ini simpan, gue bikin fungsi simpan namanya. Simpan this app add collectionnya kategori, datanya this kategori. Ini then, ya kan, gue bikin fungsi 20 gitu. Terus gue bikin this app toast, data kategori telah disimpan. Setelah itu gue bikin di sini this kategori sama dengan kosong lagi. Oke, langsung gue buka di kategori add page, gue hapus, tutup, buka lagi. Nah, terus gue bikin ion header class, ion no border, terus gue bikin ion toolbar, ion title, ini tambah kategori, atau jangan tambah kategori, tulis saja kategori baru gitu ya, kategori baru. Langsung ion buttons slot start, kita bikin fungsi untuk tombol untuk mundurnya. Ini ion content. Oke, setelah itu gue bikin ion item class form. Nih lines-nya non. Terus gue bikin sini ion input. Type-nya gue bikin text. Nah, sini placeholder-nya gue bikin nama kategori. Nah, terus ng modelnya gue bikin kayak gini nih. Ini yang tadi gue maksud kenapa gue bikin gampang. Jadi gue bikin kategori nama, kayak gitu. Nah, terus di sini gue bikin lagi satu ion item class form lines non. Nah, cuman kali ini gue bikin text area. Rows-nya gue bikin mungkin 4 aja. Terus place ini kita nggak pakai placeholder aja, order keterangan singkat gitu. Nih ng model kategori keterangan. Dah, sekarang kita bikin tombol fungsinya. Nah, tombolnya itu gue mau nanti dia ada di bagian bawah. Jadi kalau ini kita udah masuk, nah ini kan udah keluar nih. Ini kok placeholdernya, oh kurang E. Nah, gue mau nanti tombol itu ada di bawah sini. Tombol simpan itu nanti ada di bawah sini. Jadi gue bikin ion footer, ion button, expand, block, nah simpan. Nah, cuman tombol ini nggak aktif kalau nama kategorinya belum diisi. Jadi disable. Ini kategori tanda seru, kategori nama. Nah, kalau keterangannya kosong nggak masalah lah. Yang penting nama jangan kosong. Terus kalau udah bisa, kita bikin, dia akan jalanin, gue klik, dia akan jalanin fungsi simpan. Nah, ini udah keluar kategorinya. Nah, kan? Jadi kalau kita dari awal buka, kita tambah kategori, langsung coba kita isi namanya apa ya, elektronik. Kita simpan ya. Simpan. Nah, ini udah kesimpan nih. Kita balik. Nah, udah keluar. Jadi kita udah keluar, sekarang kita mau bikin halaman editnya. Halaman editnya kita bikin lagi di sini Ionic G page edit. Kategori edit.
Jadi, nah sekarang ada yang kita rubah sedikit dari routingnya. PP routingnya di kategori edit. Nah, di sini kita tambahin garis miring titik 2 ID. Nah, supaya kita akan ngambil data ID yang ada di sini. Jadi di kategori page-nya nanti di sini nih. Nah, di sini kita bikin jadi button item lah. Lainnya itu kita bikin jadi button, ya kan? Terus kita bikin router link, ya kan? Terus bikin begini. Terus garis miring kategori edit, item ID. Nah, coba kita klik. Nah, tuh nanti dia masuk, terus ID-nya nanti muncul di atas sini. Nah, ID ini yang kita ambil nanti. Nanti setelah itu coba kita masuk ke kategori edit, masuk ke sini. Nah, di sini kita tambahin public. Gue bikin root. Jadi ada router, ada root. Nah, gue bisa bikin root. Misalnya sih teman-teman mau bikin apa? Activated root. Nah, gitu. Setelah itu di bawahnya gue bikin lagi public, nah, app service. Nah, di sini gue bikin ID dan ID string. Terus di sini this root snapshot paramap get ID. Nah, kita mau ngambil ID yang di atas itu. Terus di sini kita bikin kategori any. Nah, cuman kategori any-nya di sini kita bikin nggak pakai isi, nggak pakai kayak tadi kayak gini. Jadi kita kosong aja. Baru di sini kita bikin ion view di enter. Dia langsung ngejalanin ambil data itu. App doc kategori this ID. Subscribe, press. Setelah itu this kategori sama dengan res. Nah, jadi dia akan ngambil data kategori yang udah kita bikin tadi. Template-nya kurang lebih sama dengan yang add. Jadi kita langsung copy aja. Copy, terus kategori editnya biasa hapus save close. Nah, cuma di sini kita ganti jadi kelola kategori. Baru di sini kita tambahin lagi simpan. Nah, sini this app update collection-nya. Kita bikin kategori, terus di sini this ID, ya kan? Datanya this kategori. Nah, ini then bikin this up terus kategori. Nah, sini gue perubahan kategori telah disimpan. Ya, sini this apa lagi ya? Udah, gitu aja deh. Sekarang, pagi-pagi udah ngantuk dong. Kita tes ya. Ini udah oke. Sekarang kita tes. Kita masuk ke kategori, lihat kategori baru, edit. Ada yang salah. Ini ada cannot reading nama. Oh iya. Sini kita tambahin dulu disabled kalau kategori nggak ada. Oh, nggak mau ya? Oh, sorry. Di sini kita ngif-nya di sini. Oh, ion kontennya kita bikin di sini ngif kategori. Nah,
Align footernya juga begitu. Ya, align footernya kita sama kayak tadi, disabled kategori. Kita buka, nah udah bisa nih. Jadi error udah nggak ada. Nah ini kan masih namanya elektronik, kita rubah jadi komputer dan laptop. Contoh, kita simpan. Nah perubahan telah disimpan, kita kembali. Nah dia langsung berubah. Komputer dan laptop. Dah. Sekarang tadi kan ini baru ada kategori ya. Nah, sekarang gue mau bikin ada subkategorinya, ya kan? Di dalam kategori gue bikin ada subkategori. Jadi caranya, kalau gue sih di kategori add-nya gue tambahin kayak gini. Kategori add. Nah, sini ya gue tambahin kayak gini nih. Ion view did enter. Sini this kategori sub dengan array kosong kayak gini. Jadi pada saat page-nya load, dia langsung bikin nilai sub, tapi nilainya kosong. Bikin objek sub tapi nilainya kosong. Nah setelah itu di sini di kategori add page nya gue bikin list header, ion label sub kategori. Terus di sini di bawahnya gue bikin kayak gini. Up. Nah, kan? Gue bikin di sini, gue tambahin dulu deh. Di sini gue tambahin sub kategori ini. Oh enggak, kita bikin string aja. Kan? Sini placeholder, sini gue bikin subkategori. Kategori. Terus ditambahnya ion button slot n. Tambah. Gue tulis tambah aja begitu. Sini nama sub kategori. Terus di bawah sini gue bakal tulis, bikin pakai ion item aja, ion card, ya kan, ng for kategori sub kategori. Nah, ini yang tambahin let item of kategori subkategori ya. Lihat, oke. Sini nanti ion item lines non ion label, sini item. Kita nggak pakai nama objek, jadi langsung item aja. Oke, ini masih dikelola kategori. Kita masuk ke nama kategori dulu. Nah, oke. Sini gue bikin fungsi, nanti ini gue disable dulu. Kalau kosong, disable
Salah, bukan di sini. Nah, di sini. Disabled kalau subkategori kosong. Oke, sekarang kita coba tambah nilai subkategorinya. Sini, nah, add subkategori atau panjangan add sub aja deh gitu. Ini this kategori sub push. Kita pakai push this subkategori. Oke. Setelah itu kalau sudah berhasil di subkategorinya kita bikin 0. Jadi dia nge-reset. Nah, sekarang kita coba. Ini klik add sub. Tadi sempat ada error. Nah, kita tambahin subkategori, anggaplah nama kategorinya elektronik. Kan keterangan singkatnya mungkin koleksi peralatan elektronik terbaik. Subkategorinya kita bikin mungkin televisi. Nah, pada saat di push tambah, harusnya dia muncul di bawah sini tapi nggak muncul. Mari kita lihat kenapa. Oh, ini bukan subkategori, ini sub. Nah, coba kita ulang lagi. Televisi. Nah, itu keluar. Ya kan? Nah, cuma di sini kan harusnya kita bisa hapus ya. Nah, nanti kita bikin tombol hapusnya. Kita bikin hapusnya itu, kita bikin fungsinya remove sub item. Nah, jadi this kategori sub kita pakai perintah splice dan item index of salah, kita bikin index of item, 1 gitu. Gimana sih? Item index of kalau nggak salah. Ini 1, oke, remove item, dah. Nah, kita bikin button di samping sini, ion button slot n. Nah, kalau diklik dia ngejalanin apa tadi tuh? Remove sub pakai item. Jadi item yang tadi di sini dia ngambil item dari nilai yang ini nih. Nah, jadi kita harusnya nulis di sini sama dengan yang ada di sini. Jadi kalau di sininya walaupun yang di sininya item tapi di sininya mungkin sub, jadi di sini kita harus tulis sub gitu. Jadi sini ion icon slot icon only name trash. Nah, di sini gue bikin fill-nya clear. Jadi biar icon aja yang keluar. Nah, contoh kita bikin televisi. Terus di sini kamera. Nah, gue hapus. Nah, kamera hilang. Terus ini kamera. Terus di sini handycam. Handycam sama kamera sama nggak sih? Coba hapus handycam. Nah, oke. Jadi kayak gitu. Nah, gue bikin warnanya jadi merah, color danger.
Oke, coba kita buat lagi ya. Elektronik. Ya kan? Terus keterangannya di sini apa ya? Oh iya, ada yang lupa. Nanti pasti ada error. Nah, di sini karena kita ada tambahan kategori sub, jadi kita tambahin lagi di sini ya. Jadi biar subnya kosong. Jadi di sini kita bikin lagi elektronik. Keterangan mungkin kita bikin kumpulan elektronik. Sini kita bikin televisi tambah sama handycam tambah. Oke, sekarang kita simpen. Nah, data kategori telah disimpan. Nah, nanti modelnya seperti apa di Firestore, database-nya. Nah, kayak gini ini. Tuh database-nya seperti ini nanti. Nah, ID-nya nanti otomatis dari Firestore yang input. Nah, ini. Jadi dalam subnya nanti ada array lagi, nilainya ini. Oke. Nah, kalau kita kembali, nah, kategori ada kategori laptop. Ini kosong, elektronik kosong. Oke. Kayak begitu. Nah, jadi sekarang kalau kita mau hapus gimana nih? Sekarang kita bikin di tombol hapus di kategori edit. Nah, kategori edit di sini kita tambahin hapus. Jadi this app delete titik kategori dokonya this ID. Dan nah, kalau udah hapus, kita bikin dia mundur halamannya. Jadi di sini gue tambahin public nav, nav controller tuh. Gue bikin jadi ada pemberitahuan dulu app toast kategori telah dihapus, C. Terus di sini this nav back. Jadi setelah hapus dia langsung kembali ke halaman sebelumnya, which is kalau kasusnya kita dari kategori edit dia pindah ke kategori. Nah, setelah itu di kategori edit ini kita bikin tombol di bawah sini, ion button expand block. Man gue bikin fill-nya clear. Kalau diklik ya terus warnanya danger. Terus kalau diklik dia ngejalanin fungsi hapus. Oke, sini hapus kategori. Gede-gede amat. Hapus kategori. Oke, coba kita masuk ke. Nah, ini ada tombol hapus kategori. Kita klik. Hapus kategori. Nah, sini kategori pun tadi ada 2, sekarang jadi tinggal 1. Oke. Jadi kayak gitu untuk bikin CRUD-nya. Teman-teman yang lain kalau mau bikin untuk penambahan yang lain, tinggal nanti dilihat aja logikanya seperti apa. Mau nambahin produk sama juga. Nah, gitu. Nah, kurang lebih model CRUD-nya seperti itu. Integrasinya nanti model ini, fungsi-fungsi seperti ini bisa kalian pakai untuk fungsi untuk nambah produk atau nambah supplier. Jadi fungsinya kurang lebih hampir sama. Jadi tinggal variasi dari teman-teman aja. Next, kita akan bikin integrasi dengan Raja Ongkir untuk pengambilan data kabupaten, data provinsi, sama biaya ongkos kirim. Jadi ikutin terus guys. Thank you for watching this channel. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman yang lain juga. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya di kolom komentar. Nyalain loncengnya supaya terus ikut perkembangan dari channel ini. Thank you guys. See you.